anak-anak, hari ini kita mau mempelajari pelajaran tanda baca. Tujuan pembelajaran ini, siswa mampu memahami penggunaan beberapa tanda baca yang sering ditemukan dalam bacaan. Kemudian, siswa juga mampu menyusun kalimat menggunakan ejaan yang benar dan penggunaan tanda baca yang tepat. Ayo kita mulai pelajaran ini. Mari kita simak semua tanda baca yang sering kita temukan dalam bacaan. Pertama, pemakaian tanda koma. Tanda koma dipakai dalam perincian atau pembilangan. Contoh, 1, 2, 3. Ia juga dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mendahului induk kalimatnya. Contoh, karena marah, ia lupa akan semuanya. Tanda koma juga dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat, termasuk di dalamnya oleh karena itu, jadi, lagi pula, meskipun begitu, akan tetapi. Contohnya, jadi, metamorfosis adalah ... Tanda koma juga dipakai untuk memisahkan kata seperti oh, ya, aduh, kasihan, dan lain-lain. Contohnya, oh, begitu ya, tanda tanya. Ia juga dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Contohnya, kata ibu, saya lulus. Tanda koma juga dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Contohnya, Jalan Cendana, Bandung. Tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Contohnya, Sirait, Dolang, 1980. Senang dan sedih. Yogyakarta, Balai Pustaka. Tanda koma juga dipakai untuk mengapit keterangan tambahan yang sifatnya tidak membatasi. Contoh, guru saya, Pak Tajudin, pandai sekali. Tanda koma dipakai untuk menghindari salah baca atau dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat. Contohnya, atas bantuan Surya, Trisno berterima kasih. Setelah mempelajari pemakaian tanda koma, sekarang waktunya kita mempelajari pemakaian tanda titik koma. Titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Contohnya, pagi semakin terang, hujan belum berhenti juga. Ia juga dipakai untuk pengganti kata penghubung yang memisahkan kalimat yang setara di dalam kalimat majemuk. Contohnya, ibu mengurus kebunnya, ayah mencuci mobil, adik bermain. Sekarang kita akan membahas pemakaian tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk suku-suku dasar yang terpisah oleh pergantian baris. Contohnya, saya akan, kemudian tanda hubung, baru ditulis lanjutan suku katanya, ke pasar. Contoh pemakaian tanda hubung yang lain, tanda hubung dipakai untuk unsur-unsur kata ulang. Contohnya, anak-anak, anak, tanda hubung, anak. Tanda hubung dipakai untuk kata yang dieja satu-satu dan bagian-bagian tanggal. Contohnya, 1 tanda hubung, 07 tanda hubung, 2018. Ini adalah penulisan tanggal 1 Juli 2018. Tanda hubung juga dipakai untuk memperjelas hubungan bagian-bagian kata atau ungkapan dan penghilangan bagian kelompok kata. Contoh, bertanda hubung evolusi. Tanda hubung juga dipakai untuk merangkaikan awalan se dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf-huruf kapital dan awalan ke dengan angka. Angka dengan akhiran an, singkatan berhuruf kapital dengan imbuhan atau kata, dan nama jabatan rangkap. Contoh, tanda hubung Jakarta. Tanda hubung juga dipakai untuk merangkaikan unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing. Contoh, di
tanda hubung splash. Pemakaian tanda baca ini mesti dipahami. Sekarang anak-anak waktunya mengerjakan latihan yang terdapat dalam buku kegiatan 4.2, tanda baca. Selamat mengerjakan!